Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan cara menginstal Dart dan eh, tag apa aja yang ada di dalam Dart dan bagaimana cara membuat file Dart. Nah, pertama-tama itu yang harus kalian install yaitu kalian pergi aja ke Google lalu ketik aja Dart SDK. Nah, terus kalian pergi ke get the Dart SDK. Di sini tuh ada pilihannya kalian pakai Windows, Linux atau MacBook. Nah, nanti kalian akan bisa melihat versi-versinya. Lalu kalian install aja. Di sini aku udah install. Nah, selain Dart SDK, kalian juga harus install Studio. Nah, Visual Studio. Kalian juga harus menginstal ini. Nah, itu Visual Studio sama satu lagi yaitu White Studio. Nah, yang ini. Nah, coba kalian download. Kalau udah, nanti akan di ekstrak. Ini aku downloadnya yang langsung pakai Flutter. Kalau udah semua itu ke download, lalu kalian untuk membuat file baru. Di sini aku contohnya membuat di dalam dokumen ini, lalu di semester 2. Nah, di sini aku mau buat file baru. Jika mau buat itu, kalian klik kanan aja, terus kalian bisa open in terminal. Kalau yang nggak ada, bisa open di GitBase. Nah, di sini nanti kalian ketik aja Dart, terus create, terus nama project yang akan kalian buat. Dengan contohnya di sini aku membuat Dart pertama. Kalian enter aja. Nah, ini udah kebuat untuk filenya di sini. Terus kita buka aja di VS Code. Nah, jika kalian buka di VS Code, Dart-nya ini sudah ada file-file dari Dart itu, yaitu yang isinya package config.json sama package grep.json. Terus ini ada bin. Nah, bin ini itu untuk kita membuat file-file baru. Jadi kita kalau mau membuat coding baru ada di dalam file bin, folder bin ini. Jadi kita akan nambahin banyak file-file baru. Lalu di sini juga ada lib, lalu ada test. Di sini juga ada git ignore, terus ada analysis option,
Terus ini sama ini juga, terus ada pentingnya juga. Nah, jika kalian udah download semua itu, udah buat folder juga, udah masuk ke Flashcode, jangan lupa untuk install extension. Nah, extensionnya itu ada dua, ini Dart, yang ini sama Flutter. Ini jangan lupa untuk menginstal tuh. Nah, tadi itu berhubung aku udah punya foldernya, jadi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian apa aja sih isinya yang ada di dalam Dart itu tekniknya. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar variabel. Nah, oh iya, di dalam Dart jika kalian membuat folder baru di bin, kalian pencet bin aja, terus ini new file, nanti kalian contohnya kayak gini, belajar Dart, tapi itu harus kalian kasih titik Dart agar kebaca Dart. Nah, ini kita yang pertama akan belajar variabel. Jadi, sebelum ke belajar ke variabel itu, kalian jangan lupa untuk tulis void main, karena ini adalah yang untuk agar membungkus tag yang kita mau, dan itu yang akan bisa memunculkan value hasil yang kita buat. Nah, yang pertama ini itu ada variabel. Nah, variabel itu wadah untuk data agar bisa dipanggil berkali-kali. Nah, caranya itu yaitu kalian tulis tipe data, lalu nama variabel sama dengan value. Nah, di sini aku tuh punya tipe data yang namanya tipe data itu string. Lalu di sini nama variabelnya aku pakai nama, terus sama dengan value-nya di sini aku pakai ini ya, nama Yonggi. Nah, terus yang kedua juga aku bikin tipe data lagi, terus nama variabel lagi sama value lagi. Nah, terus cara memanggilnya itu agar dia bisa ngecetak, itu tuh kalian pakai print. Nah, print terus di dalam kurungnya kalian panggil nama variabelnya. Nah, tadi kan kita buat nama variabelnya kan nama. Nah, di sini kita panggil nama juga. Nanti yang muncul akan yang ini, yang ini. Coba kita run. Nah, ini. Nah, untuk memunculkan outputnya itu ada di bagian terminal. Nah, tadi kan kita download extension itu. Nah, itu fungsinya agar ada run di atas ini. Nah, kalian tinggal pencet aja dan dia akan udah muncul sendiri. Nah, itu tadi variabel. Dalam variabel ini kita mempunyai kata kunci. Nah, kata kunci yang pertama yaitu var, yaitu membuat variabel bisa menggunakan kunci var untuk mengganti deklarasi tipe data. Yaitu tadi kan kita di sini memakai tipe data terus nama variabel gitu kan. Nah, kalau pakai var, kita itu bisa memakai tipe data apa aja. Tentunya var. Terus nama variabelnya itu baju. Terus bajunya kan merah. Nah, terus kita print dong baju. Nah, kalau di var juga kita bisa langsung memanggil lagi nama variabel yang kita buat tanpa harus kita menulis ulang. Kayak di sini kita kan juga membuat dua nih. Tapi itu tipe datanya itu string kita nulis dua kali deh kan. Nah, kalau di sini tuh enggak. Kalau kita pakai var itu jadi kita cuma menulis var aja, terus kita menulis nama variabel sama value, lalu kita print. Nah, baru muncullah si merah ini. Terus kita mau nambahin lagi, nah, tanpa kita harus menulis ulang varnya ini, kita udah bisa langsung aja menulis nama variabel sama value-nya.
Nah, kalian setelah menulis nama variabel dan value, kalian harus langsung menulis print dahulu. Karena kalau enggak, print akan mencetak apa yang paling akhir kita buat. Contohnya ini. Kalau ini aku pakai print baju, yang merah ini nggak bakal muncul. Dia akan mencetak yang biru. Nah, maka dari itu aku harus mengeprint dua agar merah sama biru ini kecet. Nah, gitu. Nah, saat itu juga bisa dipakai buat data integer. Data integer kayak angka-angka gitu. Jadi var itu bisa dua tipe data, semua tipe data. Oke, selanjutnya kata kunci final. Nah, kata kunci final ini itu sih immutable, yang artinya tidak bisa diubah, bajunya itu tidak bisa diganti-ganti. Nah, kalau var ini kan bisa diganti tadi ya, kita buat nama variabel merah, terus kita panggil lagi itu nama variabel, terus kita buat biru. Ini tuh bisa. Nah, kalau di final ini kita cuma bisa satu kali, yaitu final nilai project sama dengan 90. Udah, kita nggak bisa lagi memanggil nilai project sama dengan 85. Nah, itu tuh udah nggak bisa karena kita udah memakai kata kunci final. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah, untuk selanjutnya itu kata kunci lab. Jika tidak dipanggil maka tidak muncul apa-apa, tapi jika kita panggil maka akan muncul. Contohnya di sini yang ini. Ini kan aku punya yang integer order, yaitu untuk print beli dimsum dengan return 18. Nah, jika cuma var voice aja, nah jika var terus aku pakai var sama nama variabel baru, yaitu aku ngambil order yang ini beli dimsum. Nah, itu dia langsung muncul dengan kita print, minta aja dia langsung muncul. Nah, itu kalau biasa kita pakai var biasa. Nah, jika kita pakai LED, maka kita harus memakai ini garlic powder, print garlic. Nah, ini itu kita baru mencoba sama, tapi langsung dua. Jadi gini. Jadi kalau ini itu kita cuma ngeprint yang ini mentai aja, dia tuh sudah muncul gitu, tapi muncul ya beli dimsum aja. Nah, sedangkan ya pakai LED, nah kita kalau ngeprint itu mereka berdua muncul, beli dimsum sama 18 ini muncul, tapi kalau kita nggak print mereka itu nggak muncul, jadi hasilnya nanti akan kosong. Nah, jadi itu tuh gitu fungsinya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tipe data. Di sini kita mempunyai tipe data. Tipe data. Nah, yang pertama itu ada number, yaitu di dalam tipe data itu ada dua. Di dalam number itu ada dua. Yang pertama integer, yang kedua yaitu double. Jika bilangan bulat atau bilangan sini. Nah, ini tuh jika integer itu bilangan bulat, maka 10 angka biasa lah ya. Terus kalau double itu desimal yang ada koma-komanya tuh. Nah, jadi itu di sini kita nulisnya juga harus disesuaiin. Jadi kalau integer terus nama variabelnya di sini angka 1 sama dengan 10. Terus kalau double itu kan buat yang desimal tadi itu. Nah, itu jadi kita harus nulisnya tuh double. Terus nama variabel sama dengan ini 10,5. Terus cara untuk memunculkannya sama, yaitu kita pakai print terus angka.
satu yang ini nama variabel maksudnya, terus titik koma ini juga sama, nanti akan muncul. Nah, jika kita punya pengen ini kalau nulis satu-satu integer sendiri, double sendiri, kan kayak lama kan. Nah, kalian pengen yang bisa langsung dua-duanya tuh pakai satu aja itunya tipe datanya. Nah, kalian bisa memakai kata kunci nom ini. Nah, di sini kan nom. Terus kita buat nama variabel sama dengan value-nya 28. Kita print dulu nih. Nah, nanti 28 ini akan muncul. Kan, kita run dulu biar. Nah, ini yang 10,5 kan yang atas tadi yang ini buat. Nah, ini 28 nih. Nah, 28 muncul kan. Nah, muncul karena kita print dulu. Terus kayak tadi kita panggil lagi eh nama variabelnya angka 3 nih. Terus sama dengannya di sini 28,6. Kan beda kan. Yang ini tuh integer, terus yang itu double. Tapi di sini dengan nama variabel yang sama itu bisa karena kita pakai kata kunci nom. Kita nggak pakai kata kunci init atau integer atau double, tapi kita memakai nom. Jadi dua-duanya bisa kita pakai. Nah, kayak gitu. Terus tipe data yang kedua di sini ada string. String itu untuk teks. Nah, caranya juga sama sih, yaitu tipe data string, terus nama value-nya itu nama lengkap. Sama dengan ini nama rinda. Nah, tapi di dalam string ini kita harus mengisi dengan petik. Entah itu petik 1 atau petik 2 itu sama aja. Yang penting kalau kalian mau memakai tipe data string harus ada petiknya ya guys. Biar dia kecetaknya itu jadi tipe data string, bukan tipe data integer number. Di dalam string juga itu ada string interpolation, yaitu menggabungkan dua variabel atau buat ngambil data variabel lain. String alamat sama dengan jumlah. Lalu print alamat. Nah, print di sini kita ngambil nama lengkap yang atas ini, yaitu nama lengkap berasal dari alamat. Nah, terus langsung kita print dolar nama lengkap dan dolar alamat ini sama aja sih. Jadi di sini itu yang interpolation itu menggabungkan dua variabel yang udah kita buat, yaitu yang string ini sama string ini, string nama lengkap dengan string alamat. Jadi ini dua-duanya yang muncul nih. Nah, jadinya nomor ini berasal dari kata Jombang. Jadi ini nama lengkap berasal dari Jombang. Nah, kalau kita buat nama lengkap dan alamat jadi Farinda dan Jombang. Nah, itu aja sih untuk string interpolation. Nah, selanjutnya ini lagi multiline string. Agar teks jawabannya bisa menggunakan multiline string. Nah, jika kalian mau buat puisi atau mau membuat pantun yang berbaris gini, nah kalian bisa memakai ini. Nah itu jadi kalian di sini pakai kata kunci var. Kalau aku bisa pakai kata kunci var, terus nama variabel. Nah untuk value-nya ini aku kasih petik 3 kali ya guys ya. Nih, nanti jadi hasilnya gini. Nah, bagus kan jadinya rata gitu. Nah, terus nggak memanjang kan juga outputnya. Nah, itu kalian pakai ini multiline string itu. Nah, ini spesial karakter, yaitu ini itu eh ini Ibu Budi. Terus kalau kalian pakaiin garis miring N dan ini bawah Budi. Nah, ini hasilnya akan di atas bawah. Nah, kalau T itu akan berjarak. Nah, bedanya itu tadi garis miring N sama garis miring T.
Kalau N itu enter, kalau T itu tab. Jadi enter itu jadinya di bawahnya, kalau tab itu kita akan memberi spasi. Lalu ada lagi ini yaitu backlash. Nah, untuk backlash ini itu seumpama kita mau menulis hari Jumat, nah kan biasanya ada petiknya tuh. Nah, kalau langsung kalau ketik aja, nggak pakai kita garis miring, nanti akan merah. Karena kita pakai string kan ada petiknya. Nanti tuh akan merah. Jadi kita harus nambahin garis miring petik, baru nanti hari Jumatnya ini ada petiknya di atasnya. Itu. Lalu di sini tuh ada tipe data dinamik juga. Nah, dinamik itu yaitu variabel dinamik bisa menghapus semua jenis tipe data. Nah, di sini kita menulisin dinamik. Terus nama variabelnya bio. Nah, di sini kita value-nya ada banyak nih. Ada halo lah, halo ini itu kayak tipe data string kan, ada petiknya. Nah, terus kita print di bio. Terus lagi kita panggil lagi bio nih. Nah, nama variabelnya, tapi pakai tipe data yang berbeda. Ini tipe datanya integer. Nah, terus kita print lagi. Terus kita panggil lagi bio, terus pakai tipe data boolean. Ya, tipe data ada tipe data boolean ya guys. Yaitu true atau false. Nah, dia bisa juga nih. Jadi dinamik itu bisa buat 3 tipe data. Itu buat semua tipe data maupun walaupun tipe data itu string, number ataupun boolean. Nah, dinamik itu bisa menampung tuh halo 13 true. Mereka muncul. Lalu selanjutnya ini tuh operator aritmatika. Nanti operator aritmatika tuh sama aja sih seperti kita matematika gitu guys. Nah, ini jawab penjumlahan. Jadi kayak biasa 10 tambah 2, nanti hasilnya 12. Ya gitu. Terus ini tuh kan 12 tadi kan. Nah, ini gini, dikurangin 3, nih 12 dikurangin 3 sama dengan 9 gitu. Terus di sini ada 5 kali 5 kalian nih guys. Nah, itu dengan tanda-tanda yang berbeda. Kalau ini ya plus, min, bintang, terus plus itu untuk pembagian. Nah, ini kurang dari setengah, terus terus ini tuh persen. Udah gitu aja sih sebenarnya untuk matematika tuh penjumlahan orang. Ya, seperti kita membuat kayak matematika pada umumnya aja, tapi di sini kita pakai kode. Nah, selanjutnya ini ada operator perbanding. Di dalam operator perbandingan itu ada ini sama dengan 2 kali, yaitu sama dengan sama dengan. Nah, terus ada itu negasi. Jadi ini tuh kebalikan guys. Terus ini ada lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, sama lebih kecil sama dengan. Udah itu aja sih untuk operator perbandingan, cuma membandingkan aja antara data value ini dengan value ini. Jadi ini tuh gak usah dideklarasi pakai apa dulu, jadi langsung aja kalian tulis terus apa gitu. Nah, itu udah bisa guys. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke logika. Nah, di dalam logika itu kita punya tiga tanda. Ini tuh namanya dan, or, dan negasi sih seharusnya. Nah, ini negasi. Nah, di sini kita punya var, kata kunci var dengan nama variabel nilai akhir yang sama dengannya 80. Lalu kita punya juga kata kunci var dengan nama variabelnya nilai absen dengan value 70. Nah, kita buat lagi
nama variabel apakah nilai akhir bagus sama dengan nilai akhir itu lebih besar sama dengan 80 sama apakah nilai absen bagus sama dengan nilai absen lebih besar sama dengan 75. Jadi kalau di print kita run dulu. Nah, hasilnya true atau nah itu jadinya gini. Maka nilai akhir bagus itu kan kita buat nama variabel lagi. Nah, ini tuh kayak value-nya gitu guys. Jadi nilai akhir itu lebih besar dari lebih besar sama dengan 80 enggak? Kan ini kita pakai lebih besar sama dengan 80. Jadi 80 tuh masih termasuk ya guys. Jadi nanti hasilnya tuh true. Jadi logikanya itu apakah nilai akhir ini lebih besar dari angka yang kita buat. Nah ini jadi hasilnya true karena 80 termasuk. Nah untuk yang nilai absen ini cuma 75. Nah, untuk yang nilai absen ini cuma 70. Padahal hasilnya di situ 75. Besar sama dengan 75. Kan enggak, jadi hasilnya false. Nah, untuk dandan ini, semua kondisi harus true. Jika suatu kondisi ada false, maka hasilnya juga false. Nah, di sini kita buat nama variabel lagi yaitu lulus. Nah, kan nilai akhir bagus dan apakah nilai absen bagus? Nah, tadi di sini tuh hasilnya true, tapi di sini hasilnya false. Nah, jika kita print maka hasilnya false juga karena dan itu semua kondisi kan harus true. Nah, tapi sedangkan di sini kita tadi di sini true, di sini false. Maka hasilnya adalah false. Nah, selanjutnya yaitu ada or. Yaitu setelah satu kondisi harus true, maka hasilnya akan true. Nah, tadi kita punya nilai akhir bagus true kan, terus apakah nilai absennya itu kita punya false. Nah, salah satu kondisi harus true. Jika salah satu kondisi true, maka hasilnya tetap true. Nah, ini walaupun ini true, ini false. Jika kita print, maka hasilnya tetap true karena kita pakai or. Nah, selanjutnya kita pakai negasi. Akhirnya itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau negasi itu adalah kebalikan dari yang sebenarnya. Jadi negasi dari nilai absen maka nilai akhir bagus. Ya harusnya kan jika kita pakai or yang satu false yang satu true kan hasilnya harusnya kan true karena kita pakai or. Tapi berhubung di sini kita tambahin negasi maka hasilnya jadi false karena negasi adalah kebalikan, jadi dia memunculkan yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, itu aja untuk logika kita punya 3 itu guys. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke nah is itu kata kunci ini yaitu kita punya ini kata kunci di sini untuk semua hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita punya 4 hari. Nah, mau di sini itu kita tulis itu untuk menghitung guys. Jadi menghitung data yang kita punya. Ini sini 1, 2, 3, 4. Kita punya 4 data. Tapi kita pakai English. Ini yang pertama kita pakai string dengan value nama hari. Kita yang kedua punya var dengan nama variabel individual dengan kata kuncinya yaitu integer. Nah, itu kita print.
untuk nama hari. Nah, ini muncul di sini juga muncul, dan semuanya itu hitungnya itu dari dengan dihitung dari indeks. Indeks itu hitungnya tuh dari 0, guys. Jadinya ini 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di dalam list ini kita punya tambah data. Tadi kan hari kita cuma 4, guys. Nah, kita tambahin nih. Itu kita panggil aja nama variabelnya. Nama hari kita panggil, kita kasih kita tambahin flag. Nah, lalu kita tambahin aja ini nama hari apa yang kita mau. Nah, di sini aku nambahin 3, kita print. Jadinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dia akan nambahin sendiri. Ini udah. Terus selanjutnya untuk mengakses data atau untuk mengambil data berdasarkan indeks. Nah, di sini kita mau ngeprint nilai ujian nih. Nilai ujian. Nah, nilai ujian yang pertama itu adalah yang 70. Kenapa 70? Karena kita pakainya indeks. Kita pengambil berdasarkan indeks. Nah, itu dimulai dari 0. Jadi, kita hitungnya yang 91 ini itu bukan 1, tapi yang 91 ini 0, dan yang 70 ini 1, dan yang 80 ini 2. Nah, jadi yang diambil nanti itu yang 70 ini jika kita menulis 1. Nah, terus nama hari juga. Nama hari yang keempat. Itu yang keempat, berarti yang ini di 0, ini 1, 2, 3, dan tadi kan kita udah nambahin nih, jadi yang Jumat. Yang keempat, jadi yang muncul adalah yang Jumat. Lalu selanjutnya kita punya ini untuk menghitung jumlah data. Kita print aja nama hari terus like. Nah, nama hari di sini kita punya rujukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita print nama hari length dan yang muncul adalah 7 hari. Selanjutnya yaitu kita untuk menghapus data. Jika kita ingin menghapus data, kita pakai remove. Jadi kita tulis aja nama variabel lalu dot remove. Nah, apa hari apa nih yang mau kita hapus? Contohnya Selasa, mau aku hapus nih. Nah, jadi di sini nanti munculnya nggak ada kan hari Selasa, langsung Senin, Rabu aja, hari Sabtunya hilang. Nah, kita hitung lagi, pakai length lagi ya yang tadi, dia udah jadi 6, dia udah berkurang. Nah, terus kita di sini juga punya mengubah data, yaitu nama hari, terus hari keberapa yang mau aku ubah. Nah, di sini aku ubahin jadi Rabu siang. Nah, di sini kita cari nih yang kedua. Ini 0, 1, 2. Nah, jadi yang kedua itu ya kan dari tadi kan berhubung tadi udah kita hapus ya yang selesainya, jadi selesainya nggak kehitung, guys, maaf. Jadinya tuh Senin ini itu yang ke 0 kan berdasarkan indeks lagi nih. Nah, yang kedua, nah yang ke Kamis nih, Kamis jadinya yang berubah jadi Rabu siang. Nah, itu jadi itu tadi. Nah, terus kita print nama hari yang ke-1 apa tuh? Ini nama hari yang ke-1 yaitu Rabu. Karena Senin ini dihitungnya 0 karena kita berpakai indeks. Nah, itu aja sih untuk list. Selanjutnya yaitu kita ke set. Nah, set itu sama kayak list, tapi bedanya set tidak memasukkan data sama atau duplikat. Jika adalah duplikat, maka hanya akan ditampilkan satu saja. Nah, jika value-nya sama tapi berbeda, maka hasilnya akan ditampilkan semua. Contohnya 2024. Di sini tuh bedanya dari list dan set ini
Kalau list tadi kan kita pakainya kurung siku nih, kurung kotak. Nah, kalau Z ini kita pakainya kurung korawa. Itu aja sih bedanya sama dia tidak menampilkan dua ini. Pokoknya ini kalau dikali ini kan sama-sama kita jawab terus 35-nya ada dua saat kita randul. Nah, 35-nya kan ada dua nih. Tapi di sini munculnya cuma satu karena ini itu dianggapnya itu sama, jadi yang di print itu cuma satu. Tuh, kan suitcase. Jadi di sini itu eh, kita benar kita menggunakan kondisi sama dengan jadi memunculkan yang sama aja. Contohnya di sini aku punya kata sifat dengan nama variabel uang dengan value 20.000. Nah, di sini aku punya switch. Nah, terus aku panggil lagi nama variabelnya. Terus di sini kita pakai switch case. Switch case untuk case yang pertama ini ada 10.000 bakal cetak print dapat SD. Terus kita tambahin dep. Terus lagi kita tambahin case untuk kondisi yang kedua yaitu 15.000. Kita dapat macam latte. Kita print. Kalau ada tes lagi 20.000, kita printnya itu dapat banyak. Kalau kita print, kalau kita default, yaitu print dulu biar dapat duit. Nah, jadi di sini itu mencari yang sama. Ya, ini kan 20.000, jadi nanti yang kecetak adalah yang ini yang dapat banyak. Karena kita punyanya di sini setelah kondisi kita punya di awal ini 20.000, jadinya yang ini. Yang sama itu yang ini jadi yang distro itu yang dapat banyak. Jadi break itu agar dia itu berhenti. Jika di sini tidak sama, dia akan berhenti dan mulai mencari lagi. Itu jadi untuk break itu agar dia tidak kecetak semua. Atau untuk default itu menunjukkan semua kondisi tidak terpenuhi. Jika kondisi ini pertama, case pertama terpenuhi, pasti nggak terpenuhi. Ketika nggak terpenuhi, maka dia akan muncul yang default gini. Berhubung di sini tadi terpenuhi, jadi yang muncul adalah yang dapat banyak. Seperti itu untuk switch case. Nah, terus untuk if, nah, jika ini kita punya kondisi yang terpenuhi. Itu sama kayak switch case, tapi jika if itu kita punyanya itu cuma satu kondisi aja. Jadi jika terpenuhi, dia akan nyata kondisi tersebut. Tapi jika nggak terpenuhi, maka hasilnya akan kosong. Itu aja. Lalu untuk if else ini sama kayak if, jadi dia akan cetak jika sudah terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka dia tidak mencetak yang as, yaitu yang bawahnya. Jadi itu sama aja sebenarnya if else, tapi untuk if itu untuk satu kondisi aja, dan jika tidak terpenuhi akan kosong, tapi jika if else itu akan cetak yang lain jika kondisi awal tidak terpenuhi. Lalu sini kita punya map. Nah, map ini itu kondisi sama kayak map tadi kita
Jadi kita itu punya dua kategori. Yang pertama, jika ada integer, string, terus baru namanya variabel base value. Nah, maksud integer atau string ini, kayak integer ini itu sebagai kunci. Sedangkan yang string ini itu sebagai value. Dan contohnya di sini. Nah, integernya itu jadi satu, nah stringnya jadi value. Jadi nama-nama ini itu kuncinya itu pakai yang ikuti ini tahan dulu. Nah, ini satu, ini dua, empat, satu, satu. Jadi kebenaran itu kita menggunakan kata kunci dan tipe data yang selanjutnya yang kita menggunakan campuran tipe data yang awal itu dibuat kunci, sedangkan tipe data yang keduanya itu digunakan untuk web. Dan selanjutnya ini untuk membuat, nah jika kita punya tandanya yaitu tanda tanya seperti ini. Contohnya gini, jika ini integer terus dan langsung kita tutup, dia akan gini, the value of the local variable is not used, bisa digunakan. Dan sedangkan di sini kan sama-sama ditinggal batik itu nggak bisa, tapi di sini kita tambahin ini tanda tanya berat badan titik, tapi dia bisa langsung di print. Kenapa? Karena ada ini ada tanda tanya yang di sini itu artinya ya bisa menulis ataupun tidak menulis value jika kita menggunakan tanda tanya. Tapi jika kita tidak menggunakan dulu seperti yang di atas ini, kita harus menulis value-nya agar dia tidak error. Nah, di sini punya nggak mau munculin karena ini udah pasti error case. Nah, jadi untuk membuat null, kita hanya membutuhkan tanda tanya itu di selanjutnya. Oh, yaitu ternari. Nah, dia itu sama seperti if else tadi. Nah, bedanya itu di dalam penulisan. Nah, jika if else kan if terus langsung kondisi awal, kondisi kedua kan ditulis ke bawah ini ya. Nah, sedangkan di sini kita pakai ternari, jika kita pakai ternari, maka jika kita punya suatu kondisi ini, nah jika nilai lebih besar sama dengan 75, lebih besar dari 75, maka dia akan lulus, atau jika dia tidak terpenuhi maka tidak lulus. Nah, jadi ini itu untuk simpelnya dari if else. Jika if else ke bawah, tapi jika ternary ini dia ke samping. Dan tandanya itu hanya cuma menggunakan tanda tanya dan titik dua aja. Maka dia sudah bisa memunculkan kondisi pertama dan kondisi kedua. Jika terpenuhi maka akan muncul yang sebelah kanan tanda tanya. Jika tidak terpenuhi maka akan muncul ini yang sebelah kanan dua. Udah itu aja sih guys untuk ternary. Lalu selanjutnya yaitu for loop. Nah, untuk for loop ini yaitu memunculkan perulangan. Nah, di sini itu ada for integer, lalu kita namanya yang value yang pertama yaitu sama dengan 0. Terus kita tulis kondisinya yaitu i lebih kecil sama dengan 5
dan jika benar, lalu kita buat ini tuh tekan, jadi dia akan munculnya ini tambah gitu. Jadi akan hitung dari 0 sampai ke 5, sampai data ke 5. Yang berhubung di sini itu memakai indeks, maka akan munculnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang kelima ini itu nggak muncul. Terus selanjutnya ini sama tapi ini dikremen. Jadi harus sama sama caranya kayak yang dikremen, tapi ini tuh bedanya itu dia ngitungnya dari yang besar dulu ke yang kecil. Jadi itu increment itu kebalikan dari increment. Nah, karena tidak lebih karena angka tidak lebih besar dari 4. Jadi kalau di increment decrement di for loop ini kita itu menggunakan lebih lebih kecil dari atau lebih besar dari. Jadi nomor yang kita maksud itu muncul gara-gara itu gara-gara kita cuma menggunakan lebih besar dari atau lebih kecil dari. Kan jika kita ingin muncul, maka kita harus menggunakan lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, baru nilai yang kita tulis itu akan muncul. Tapi jika kita tulis, maka nilai yang kita tulis itu tidak muncul. Nah, di sini juga kita punya SIF, yaitu yang memiliki banyak kondisi. Nah, itu mengurutkan dari yang paling atas dan akan muncul jika kondisi tersebut sudah terpenuhi. Sama seperti if else, tapi ya if else kan cuma 2 aja, if terus else. Nah, jika ini itu bisa lebih beberapa pun sampai data yang kita mau itu muncul sampai kondisi itu terpenuhi. Tapi jika memang tidak terpenuhi dari kondisi-kondisi ini, maka dia muncul yang bagian bawah sendiri. Jadi fungsinya itu sama seperti if else, tapi jika else if ini dia akan lebih memiliki banyak kondisi aja. Jadi bedanya cuma di situ aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke while. Nah, while ini itu bentuk sederhana dari for. Kalau tidak cetak apapun juga tidak memiliki cara bekerja, itu ngecek dulu kondisinya baru ngecetak. Jadi di sini itu punya tipe data integer, nama variabelnya angka yang sama dengan 1, data tulisnya yaitu val, soalnya kita memakai while. Nah, kita tulis lagi nama variabelnya yaitu lebih kecil sama dengan 3, kan benar. Nah, maka itu akan print perulangan while ke angka. Kita run. Nah, perulangan while ke 1, 2, 3. Maka dia akan mencetak perulangan while dari angka ini 1 sampai angka 3 yang memenuhi, karena memenuhi. Dan ini kita juga memakai untuk B-nya itu ke income. Nah, selanjutnya selalu ada dua. Nah, dua ini tuh sama kayak while, tapi jika kita pakai dua itu, jika kondisi salah satu tidak memenuhi, maka akan melakukan perulangan sekali. Cara kerjanya dua yaitu ngecetak dulu baru ngecek kondisi. Jadi dia melakukan dulu, dia ngecetak dulu, jadi itu lalu dia ngeprint perulangan juga ke nomor, yaitu jadi nomor ini ada 5.
jadi kelima. Nah, 5 ini itu dicetak dulu, terus baru ngecek ini kondisinya benar apa enggak. Jadi buat ini dia ngecek file dan nomor lebih kecil sama dengan 3. Nah, berhubung kondisinya ini salah, maka dia hanya ngecetak yang dua aja, yang dan yang awal ini. Tapi dia itu ngecetak dulu baru ngecek. Nah, sini dia munculkan perorangan duel kelima karena dia tadi udah ngecetak dulu baru ngecek. Nah, yang bawah ini nggak muncul karena nggak sesuai dengan ininya. Ininya salah dengan perorangannya. Makanya dia nggak muncul. Itu berbeda antara well dan dual. Nah, selanjutnya kita punya per edge. Per edge itu digunakan untuk melakukan pengulangan pada data array. Jadi, dia akan memunculkan banyak data. Dan di sini kita pakai list hello string, terus ini nama, ini cukupnya Andi, Budi, dan Caca. Nah, terus kita panggil aja nama variabelnya yaitu nama dot for each. Nah, terus untuk item itu terserah kalian bisa nulis apa aja. Di sini aku pakainya item. Nah, terus kita print aja item, dan nanti akan muncul satu-satu antibodi caca. Dia akan muncul satu-satu secara berurutan ke bawah. Lalu untuk for in juga sama seperti for each, tapi ini harus buat nama variabel baru dan yang dipanggil adalah variabel barunya. Nah, di sini aku menggunakan for, terus for ini variabelnya masih sweep, terus in, nama ini aku ngambil dari yang atas ini, lalu aku print mahasiswi. Nah, dia juga akan memunculkan data yang sama. Dia akan menyebutkan satu-satu seperti yang di for each tadi. Tapi ini tuh for ini tuh versi singkatnya lagi dari for each. Jadi for ini tuh singkat aja daripada for each. Tapi fungsinya dia sama, yaitu memunculkan data satu-satu secara berurutan. Nah, selanjutnya itu ada convert. Nah, convert ini itu untuk mengubah dari satu tipe data ke tipe data lain. Nah, di sini tuh ada banyak itu kode-kodenya. Untuk dari tipe data number ke tipe data string, kalian bisa menggunakan toString. Untuk data string ke number, kalian bisa menggunakan parse. Lalu dari number ke integer, yang ditambahkan ada 2 nih, digit sama ada double. Nah, jika kalian mengubah number ke integer, itu int, yaitu yang data dengan menggunakan bilangan bulat. Lalu jika ingin mengubah ke desimal, yaitu number ke double, yaitu diubahnya menggunakan itu double. Nanti hasilkan desimal tadi. Terus di sini juga ada data boolean ke string, yaitu menggunakan string juga sama. Pada string ke boolean yaitu pakai perbandingan sama dengan 2 kali. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Di sini aku punya angka yaitu 25 dengan tipe data string. Aku mau ubah ke number kan. Nah, di sini pakai integer, terus nomor, lalu kita panggil lagi integer, terus parse. Nah, di sini kita sebutin lagi ini nama variabelnya angka, lalu kita print nomor. Putaran dulu. Nah, dia akan muncul 25 di satu.
Ya, jadi akan mengubah dari string yang tadi 25-nya ini kan string ada petiknya, akan berubah menjadi integer aja. Oke, terus yang ini juga sama, tapi di sini itu dari double, dari double, ke double maksudnya, maaf, dari string ke double, yaitu caranya juga sama seperti yang integer, tapi nanti kan ini pakai double ya, mau kita ubah ke double, jadi ini pakai double, ini juga parse juga, double juga kita panggil aja, terus kita print untuk yang variabel, nama variabel yang baru. Nah gitu. Nah selanjutnya ini ada dari integer ke string, yaitu ini kita punya data dengan tipe data integer, lalu untuk mengubahnya ke string kita tulis string, lalu kita buat nama variabel baru. Nah terus kita panggil lagi nama variabelnya, lalu to string, tapi ini penulisannya beda. Kalau yang awal tadi kan penulisannya kita taruh di dalam kurung kan, untuk nama variabel awal. Nah, tapi kalau ini kita taruh ini di awal dulu. Nama variabelnya baru kita kasih titik, terus dia akan berubah menjadi string. Nah, ini juga sama, kita punya nilai integer, lalu mau kita ubah desimal. Nah, kita ubah ke double. Ini juga sama caranya, tapi yang bedanya ini tuh kata kunci tadi. Jadi kalian bisa mempelajari kata kunci. Nah, ini itu double. Nah, yang isinya 20, ini 20,0 kan. Nah, terus ini double, kita punya berat badan, kita mau ubah ke yen. Sama juga caranya, kan hasilnya menjadi 65,8 menjadi 5. Jadi udah keubah yang awalnya itu desimal ke ini, ke yang integer, ke bilangan bulat. Selanjutnya aku punya data string. Nah, mau aku ubah ke data boolean. Nah, tadi kan kalau boolean kan sama dengan kan. Nah, di sini aku gunanya itu namanya itu value-nya. Jadi value-nya itu lulus. Nah, terus aku mau ubah menjadi boolean. Nah, di sini aku buat nama variabel baru bersama dengan status itu yang ini yang kita punya ini sama dengan 2 kali lulus. Nah, ini kan jika tulisan yang ini yang atas lulus sebagai string, yang bawah juga lulus sebagai string, kan otomatis sama dong. Nah, kalau sama, waktu kita cetak itu hasilnya akan true. Nah, untuk dari boolean ke string, ini aku punya ini value boolean true, lalu mau aku pakai string, terus di sini aku punya menambah nama variabel baru sama dengan lagi, nah lagi kan true. Nah terus ini juga true, yang aku ubah ke string, jadi hasilnya juga akan true. Nah itu dua di sini atas ini tadi yang dari string ke boolean true, dari boolean ke string juga true. Nah tidak ke convert itu selanjutnya cek ke data, dan di sini tuh ngecek aku punya ini value yaitu 20 dengan tipe data integer. Nah di sini aku ngecek apakah tipe datanya string. Nah jika data ini itu string, maka akan print ini pakai tipe data integer, tapi jika bukan, akan nge-print ini bukan tipe data string ya. Jadi yang ke-print adalah ini bukan tipe data string,
karena di sini aku nulisnya kan cek cek itu ngecek aja gitu. Jika kita mau ngecek apakah data ini string, pakai ini. Nah, kita tidak hanya bisa memakai if saja, tapi juga kita bisa menggunakan kondisi if. Di sini contohnya item marin. Di sini kita pakai datanya yaitu string. Jika item is negasi integer, maka print bukan tipe data integer. Negasi di sini adalah kebalikan. Nah, jika kita pakai negasi berarti yang seharusnya ini kan string. Nah, maka adalah integer. Maka kalau kita nggak pakai negasi kan harusnya kan salah dong. Harusnya nggak muncul dong ini kata-katanya. Tapi kepada negasi yang awalnya ini salah, maka diubah jadi benar. Makanya kata-kata bukan tiga dan integer ini muncul karena kita pakai negasi. Oh, nah, terus ada juga yang tanpa kondisi. Nah, sebetulnya nanti akan jadi true atau false tergantung kondisi. Ini kita punya value 100. Kita ngecek, kita bikin nama variabel baru sama dengan nilai ini kondisinya, nilai yang kita punya string. Nah, jika benar, lalu kita print aja dan nama variabel yang baru. Dan jika benar nilai itu string, dia akan muncul true. Dan jika salah kayak ini, maka dia akan muncul false. Nah, itu aja sih. Itu belajar dari di sini. Lalu selanjutnya sini kita juga belajar Dart OOP. Nah, di sini aku baru belajar sampai sini aja sih guys, belum yang lebih. Untuk yang pertama yaitu kelas Dart. Nah, di sini itu caranya yaitu untuk membuat objek yaitu class name, objek sama dengan class name. Nah, di sini aku punya class name mahasiswa. Lalu di sini aku punya objek yaitu MHS ini. Lalu di sini aku juga nulis lagi untuk kelas name-nya itu mahasiswa. Nah, di sini untuk objeknya ini, properti ini aku nulis ini guys. Aduh, nah ini cara membuat kelas itu yaitu menggunakan Pascal case, yaitu posisinya harus besar untuk awal. Nah di sini, nah ini baru aku punya kelas, namanya kelasnya yaitu mahasiswa. Dalam kelas mahasiswa ini ada properti. Nah propertinya yaitu aku di sini pakai data string, nama variabelnya nama, dan value-nya int. Nah di sini itu ada integer. Aku pakai ini yang tanda tadi. Terus aku tulis umurnya di sini itu bisa diisi, bisa enggak kan? Karena aku udah pakai tanda-tanda yang itu tadi. Nah di sini aku juga pakai final, final. Terus string yang tadi juga PL yang tidak bisa sih diubahkan jika pakai final. Lalu di sini juga ada goal sinus sebenarnya of parts. Di dalam tugas ini kita juga punya method yaitu transinya yaitu fake belajar. Nanti akan aku sedang belajar di Politeknik Indonesia Bogor. Coba kita. Nah, caranya membuat objek yang pertama itu
dengan kelas name, objek, dan sama dengan kelas name. Itu mahasiswa, mau ini itu objeknya MHS, lalu ini kelas name lagi. Nah, cara nyetanya di sini itu kita tulis objek, lalu nama. Nah, nama ini kita ambil dari kelas, dari properti kelas tadi ini. Nah, lalu kita tidak perlu menulis lagi karena tadi kan kita udah nulis nih, jadi nggak perlu ditulis ulang. Nah, waktu kita print dia udah muncul. Tapi kalau kalian pengen ubah, kalian manipulasi di, nah itu kalian bisa mengubah lagi gitu. Kalian bisa nulis bersama dengan nama siapa lagi di sini, namanya aku pakai Nana Navrin mahasiswa, dia juga akan muncul Nana. Nah, di sini nomor. Nah, nomor tadi kan belum kita tulis, jadi di sini juga sama mahasiswa, itu objek, lalu umur yang ini sama dengan 18, sekitar ini. Kita kan yang prodinya tadi kan pakai final. Final kan immutable ya, bukan nggak bisa diubah. Soalnya kita pakai kunci final. Nah, maka dari itu jika aku tulis kayak yang atas MHS Prodi, maka akan error karena kita tadi udah memakai final. Jadi kita tinggal print aja, udah nggak usah nulis lagi gitu. Jadi kita nggak usah nulis lagi objek terus nama nama variabel yang atas. Jadi kita tinggal copy aja, soalnya kita udah buat kata kunci final yang hasilnya udah bisa diubah. Nah, tadinya untuk mengakses method ini kita kan juga punya method. Itu tuh sama aja sih. Kita tulis objeknya lalu dot method. Nah, di sini metodenya kan nama kan belajar, yang kita tulis belajar nanti akan muncul kita belajar di poliklinik IDN itu yang kita tulis di sini tadi udah akan muncul di sini. Oh, jadi seperti itu aja untuk kelas. Nah, itu tadi adalah penjelasanku tentang dan tentang semua materi-materi, dan mohon maaf bila kurang jelas. Terima kasih telah menyimak video aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.